pergantian Menkeu, ya, Bu Sri Mulyani say goodbye kepada kabinet Prabowo Gibran dan diganti dengan menteri yang baru Pak Purbaya, itu yang termasuk sangat ramai dibicarakan di medsos. Dan saya kira kita perlu membahasnya dengan memberikan gambar besar dalam konteks ini artinya apa pergantian ini dari sudut pandang dari perspektif ekonomi Indonesia dalam konteks geopolitik saat ini gitu ya, dengan perubahan kebijakan Pak Prabowo ya, apa ada yang nyebut Prabowonomics lah atau pokoknya kaitannya dengan kebijakan-kebijakan ekonominya. Itu apa artinya gitu. Dan saya sekarang bersama Bung Joshua Pardede. Selamat datang ke Cokro, Bung. Terima kasih, Bang Sal. Ini saya kira memang perlu ada pembacaan dari seorang ekonom beneran gitu ya. Tapi tolong dikasih penjelasannya dalam bahasa bayi ya. Siap. Jadi yang tidak terlalu jelimet ekonomi. Jadi kemarin itu kan ketika pas reshuffle itu kan banyak yang mengaitkan dengan konteks ekonominya IHSG zona merah, ya kan? Itu menjelang atau pas reshuffle lah gitu. Yeah. Terus kemudian rupiah melorot, gitu kan? Terus tapi menteri baru Pak Purbaya, manggilnya biasanya Pak Yudi, Yuday. Yudi. Pak Yudi itu yakin dengan bahwa dia pengalamannya lama di pasar modal, di keuangan gitu, dan dia yakin akan mampu mengatasi situasinya dan bahkan mengklaim bahwa nanti tahun 2035 itu IHSG-nya akan 3.600 atau berapa gitu. Nah, ini gimana Bung Joshua melihat kepercayaan dirinya seorang Menkeu baru ini ya. Karena kan skeptisisme juga meluas kan. Karena kan Bu Sri Mulyani itu kan sebuah institusi tersendiri lah, katakan aja gitu. Gimana Anda membacanya itu? Nah, mungkin ini mungkin kalau saya menduganya ya pada saat Sarasehan di tanggal 8 April ya. Pada hari pertama setelah libur Lebaran itu ya. Waktu itu kan Presiden juga mengumpulkan para pelaku usaha dan juga para ekonom dan media ya. Oke. Surprisingly di situ pada saat itu yang diminta untuk presentasi selain Bu Sri Mulyani juga, tapi juga yang menarik adalah Pak Purbaya juga. Oh, oke. Ya, Ketua DKLPS pun juga ikut presentasi di situ. Ya, padahal di saat bersamaan pun juga ada Gubernur BI dan juga ada Ketua DK OJK pun juga tidak present di sana. Nah, jadi menarik sekali kalau kita melihat dari profilnya Pak Purbaya ini, dan ini saya melihat mungkin ada kecocokan dengan Pak Prabowo, di mana mungkin dalam hal optimisme ya, optimisme dan juga agresivitasnya mungkin sesuai ya, karena kalau kita melihat dalam kurang lebih 15 tahun terakhir Bu Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan, memang momentumnya agak kurang pas ya, karena kurang selang dari dalam 5 tahun itu biasanya ada terjadi krisis. Ya, kalau kita ingat 2019, 2020 ada COVID-19, lalu juga sebelumnya pun juga ada krisis 98 pun juga dia ikut mengalami juga ya, dan memberikan resepi juga. Sebelumnya pun juga ada krisis 2015. Jadi memang ada beberapa episode krisis yang dia hadapi oleh sehingga Bu SMI. Ibu SMI. Okay. Sehingga terdapat kecenderungan ataupun terdapat stigma bahwa Ibu SMI ini adalah cenderung mungkin lebih berhati-hati ya prinsipnya. Nah, jadi mungkin ini yang dilihat oleh Presiden ya ataupun Presiden Prabowo, mungkin profil dari Pak Purbaya ini lebih sesuai. Bisa dijelaskan lagi nggak, hati-hati itu gimana? What does it mean? Ya, karena kalau kita melihat dalam kondisi krisis, tentu fiskal itu memang kecenderungannya akan lebih berhati-hati dalam hal melakukan belanja ya, karena tentunya pasti akan ada beberapa penghematan ya, karena logikanya pada saat terjadi krisis ekonomi melambat, aktivitas ekonominya yang lagi merosot, tentu penerimaan kan sisi penerimaannya kan seret ya. Nah, berarti kalau sisi penerimaannya seret, di sisi belanjanya pun juga
tidak bisa jor-joran. Hmm. Nah, karena tadi untuk bisa menjaga supaya defisitnya ini ataupun biasanya kan kalau kita di dalam konteksnya APBN kita itu kan ada istilah defisit anggaran ya. Hmm. Artinya selisih antara belanja dikurangi dengan penerimaan. Ya, kalau semakin besar belanjanya dibandingkan penerimaan berarti kan semakin tekor APBN kita. Nah, Ibu Sri Mulyani ini dia menjaga selalu pakemnya dia tuh kalau bisa defisit itu tetap dijaga di bawah 3%. Okay. Sebagai contoh misalkan, memang pada saat pandemi defisit kita itu diberikan diberikan keleluasaan oleh DPR juga, Undang-Undang 1 2020, yakni diberikan boleh tekor 6% terhadap PDB. Ya, karena kan penerimaan kan turun ya, nggak bisa ada aktivitas ekonomi kan merosot sama sekali. Jadi belanjanya boleh dilebarkan ya, boleh agak ditingkatkan lah belanjanya. Ya, sehingga makanya defisitnya melebar. Nah, tapi pada saat dan itu dijanjikan bahwa 2024 baru bisa kembali ke 3%. Tapi sebelum itu 2023 sudah bisa dikembalikan ke level normalnya, bahkan di bawah 3%. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa sekali lagi kalau profilnya Bu Sri Mulyani ini adalah memang seseorang yang memang menjaga supaya kehati-hatian itu tetap dijaga ya. Karena kalau kita bicara anggaran, tentu kita bicara juga dari sisi investor. Ya, kita bicara investor asing ini karena defisit anggaran kita itu tetap masih dibiayai ataupun masih pemerintah masih tetap bergantung pada penerbitan surat utang. Dan itu masih sebagian juga dimiliki oleh investor asing khususnya. Nah, sehingga memang tentu sebagai Menteri Keuangan, Ibu SMI tentunya perlu menjaga kehati-hatian tersebut. Karena kalau terlalu jor-joran, ya, defisitnya dipentokin misalkan di batas 3%, tentu ini kan memberikan image buat investor ataupun buat pemeringkat utang, itu berarti pengelolaan utang kita ini agak amburadul ataupun agak ugal-ugalan. Nah, itulah yang sebenarnya selalu dijaga oleh Ibu SMI bahwa kalau bisa istilahnya tetap dijaga di bawah 3%, itu jauh lebih bagus. Karena itu untuk menjaga tadi memang tetap pertumbuhan ekonomi harus menjadi tujuan utama ya dari pemerintah ya, tapi mungkin dari perspektifnya Bu Sri Mulyani ini kehati-hatian itu juga penting karena dia merasakan beberapa krisis sebelumnya, 98, 2000, 2020. Jadi artinya ini tentu austerity ya. Austerity, yes, exactly. That's the concept ya. Austerity prinsipal itu yang mungkin agak melekat dalam prinsipnya Bu Sri Mulyani sehingga mungkin dirasakan agak kurang cocok dengan prinsipnya Pak Prabowo gitu ya. Namun yang menarik adalah pada saat dipanggil di Kertanegara, pada saat pemerintah Pak Jokowi selesai. Namun menariknya Bu Sri Mulyani dipanggil juga, itu juga market juga cukup surprise di mana beliau dipanggil juga. Surprise dalam arti positif ya sentimennya. Dalam arti positif karena market sebelumnya tidak memperkirakan beliau dipanggil lagi oleh Presiden Prabowo. Namun kenyataannya dipanggil lagi dan pada saat keluar dari Kertanegara, Ibu SMI mengatakan bahwa mengonfirmasi bahwa tidak ada BPN. Padahal sebelumnya sudah ada wacana Badan Penerimaan Negara. Jadi memang ini ada beberapa hal yang menarik ya. Artinya konsep BPN yang sudah sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo, namun menurut Ibu Sri Mulyani mungkin kurang cocok ataupun tidak sesuai ataupun mungkin belum bisa dikembangkan oleh pemerintahan kita sehingga itu pun akhirnya keluarlah dari statement itu mungkin ya pada saat keluar dari Kertanegara. Jadi intinya adalah kalau saya melihat memang profil dari Menkyu Perbaya ini mungkin lebih agresif ya dalam artian mendukung pro-growth dan kalau kita lihat statementnya kan ini cukup confident dan mungkin sedikit overconfident ya kalau kita melihat dalam 3 tahun Indonesia terang katanya. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan bukan 3 tahun. Makanya dia bilang nanti kita tunggu Desember katanya gitu. Dan juga kalau kita lihat kan dalam 3 tahun pertumbuhan bisa 6-7% gitu. Jadi artinya ini mungkin profil yang
sekiranya cocok dengan dengan harapannya, dengan visinya Pak Presiden Prabowo gitu Mhm ya. mhm mhm. Nah, tapi tentunya yang dinantikan oleh pasar, khususnya investor adalah apakah prinsip kehati-hatian itu tetap dipertahankan, Mmm, ya. Sekalipun memang, mendukung pertumbuhan, namun, dari sisi investor pun juga mengharapkan adanya tongkat estafet kehati-hatian itu yang dari Bu Sri Mulyani itu tetap juga dilanjutkan oleh Menkyu Purbaya. mmm. Nah itu terkait dengan soal melanjutkan ya kan, Menkeu Purbaya kan bilang dia agak apa ya, mengklarifikasi atau minta maaf terhadap respon pertama, hari pertama dia yang menurut dia gaya koboi, dia istilahnya gitu kan, yang tadi itu yang, apa, dengan, apa, menganggap remeh, tuntutan apa, 18 Plus plus 7. 7 terus, kemudian dengan gayanya begitu. Tapi kemudian kan pernyataannya yang lengkap kan dia bilang bahwa dia ingin melanjutkan Ya, yang mengoptimalkan ya, apa yang sudah dirintis dan dibangun oleh Bu Sri ya, Mulyani, gitu kan. Jadi kan ini bukan patahan, betul. bukan rupture gitu Ya, ya. Jadi ini betul-betul sesuatu yang ternyata ya, bahwa Pak Purbaya cukup bijak untuk tidak terus kemudian yang lama ya. digusur semua. Nah, kalau sebelum kita bicara tentang Pak Purbaya ya, bagaimana ke depannya, menurut eh, Bung Joshua, apa yang dari segi track record Bu Sri Mulyani ya, bahkan mungkin kalau bisa ditarik semenjak dia di zaman Pak SBY Hmm, atau track record ya. internasionalnya atau apa yang stand out, yang menurut legasinya apa ya? Hmm. Legasi dari Bu Sri Mulyani yang menurut Bung Joshua menonjol itu apa? Ya, pertama tadi bagaimana disiplin fiskal pada saat Oke. krisis kurang, pemulihan ataupun konsolidasi fiskal itu bisa lebih cepat dilakukan. Yang kedua adalah reformasi perpajakan, ya, Oke. undang-undang, harmonisasi, HPP, harmonisasi peraturan perpajakan dikeluarkan oleh beliau. Lalu juga, HKPD juga ya, koordinasi peraturan pusat dan daerah itu pun juga dikeluarkan oleh beliau. Dan ya Cortex System ini juga menjadi salah satu harapan kita bersama sebenarnya ya. Hmm. Artinya bagaimana mengoptimalkan penerimaan perpajakan ini dengan quote and quote digitalisasi. Ya kan, yang selama ini mungkin kalau kita melihat dari sisi penerimaan perpajakan, ini kita masih belum optimal. Artinya masih banyak potensi yang bisa kita tingkatkan lagi ya dalam hal bukan hanya ekstensifikasi tapi juga intensifikasi ya Hmm. dalam hal tadi memperkuat tadi ya teknologi informasi. Ya, Oke. makanya dengan implementasi Cortex System ini ke depannya tentu tidak ada lagi yang ya bisa lebih optimal lagi dalam hal penerimaan perpajakan dan ini saya pikir menjadi salah satu modal besar ya buat Menkyu Purbaya bahwa legacy dari Bu Sri Mulyani penting sekali bahwa ini tinggal melanjutkan saja artinya Oke. undang-undang yang sudah dikeluarkan ini dan termasuk juga P2SK ya. Hmm. P2SK ini pun juga salah satunya juga kontribusi dari Ibu Sri Mulyani ya, P2SK itu apa? Tolong eee, dijelaskan lebih. terkait dengan penguatan dan, terkait dengan sistem keuangan, ya. Oke. Jadi penguatan, sistem keuangan. Jadi intinya bagaimana reformasi di sistem keuangan pun juga didukung ya oleh Bu Sri Mulyani, ya. Hmm. Jadi artinya tentu ini berbagai, produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini termasuk juga kontribusi dari Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, tentu ini menjadi salah satu legacy yang berarti dan sangat berkontribusi besar ya Hmm. bagi ekonomi Indonesia. Dan resultante atau penjumlahan dari semua itu yang membuat sosok beliau ini selain soal pengalamannya ya, itu yang kemudian dianggap, mendapatkan sentimen positif dari pasar gitu ya, Bu Sri Iya, Mulyani ini. Apa yang menjadikan pasar begitu favoring dia? iya, yang pertama tadi, karena mungkin kalau kita bandingkan profil beliau tadi, austerity tadi ya, Ya. dalam hal stabilitas ya, prinsip kehati-hatian, namun juga tetap mendorong pertumbuhan. Ya, Oke. itu yang balancing menjaga dua hal itu yang mungkin dilihat positif oleh para investor. Sehingga investor pun juga cenderung cukup, nyaman ya untuk Hmm. membeli, surat utang pemerintah Indonesia. Dan bahkan kalau kita melihat di tahun ini saja,
pemerintah sudah mengeluarkan beberapa obligasi global, ya, surat utang dalam denominasi mata uang asing, ya, dalam dolar Amerika Serikat, termasuk juga dalam yuan China, dan juga yang terakhir dalam kangguru bond, which is dalam Australian dollar. Jadi ini menunjukkan kembali lagi bahwa ya, achievement beliau ataupun prestasi beliau ini selain memang sebelumnya di World Bank dan juga prestasi sebelumnya yang diakui oleh lembaga internasional pun juga menunjukkan bahwa memang tidak kaleng-kaleng ya beliau ya. Artinya memang diakui dunia dan juga prestasinya nyata. Sekalipun memang kalau kita melihat dampaknya kepada ekonomi kita, mungkin pertumbuhan kita tidak begitu signifikan, ya. Ya tetap lagi kalau kita melihat dalam hal perspektif pertumbuhan ekonomi, memang momentumnya kan kita tidak bisa menyalahkan kondisi ekonomi saja ataupun ekonomi domestik saja, karena kan kita yang tadi saya sampaikan bahwa ada kondisi global yang juga mempengaruhi juga. Ya. Dan ditambah lagi pun juga karena dalam hal ya mungkin tentu harus ada evaluasi lagi, misalkan ya kalau kita bicara dalam hal belanja. Ini belanja yang mungkin harus dievaluasi karena ini belum bisa diselesaikan even bahkan oleh Bu SMI juga terkait dengan siklus belanja. Karena belanja itu selalu dari tahun ke tahun dari presiden manapun selalu berkutat ataupun berfokus di akhir tahun. Padahal pemerintah sudah mempercepat misalkan dalam hal penyerahan DIPA-nya ataupun pelelangannya sudah lebih awal, tapi siklusnya selalu berfokus di akhir tahun, sehingga itulah yang menyebabkan mengapa belanja pemerintah itu tidak produktif kualitasnya. Itu mungkin yang harus kita lihat lagi ke depannya, bahwa itu mungkin satu kritik ya dalam hal tapi kembali lagi ataupun kinerja beliau saya tetap melihat secara keseluruhan ya dalam kurang lebih 15 tahun terakhir ini tetap menjadi yang cukup baik ya, baiklah bahkan dibandingkan dengan beberapa menteri keuangan sebelumnya. Ya, bahkan juga mungkin menteri keuangan negara lain, yes, gitu betul. kan? Karena kan ada pengakuan internasional kepada beliau dan macam-macam. Oke, kita beralih ke menteri baru, Pak Purbaya. Kan kita tahu Pak Prabowo kan punya serangkaian kebijakan ekonomi yang juga sebenarnya misalnya ya target pertumbuhan 8%, ya itu saya nggak tahu seberapa jauh itu akan direalisasikan dalam tahun keberapa gitu ya, tapi itu kan targetnya. Kemudian dalam konteks ini kan upaya untuk Indonesia emas gitu kan, dan ini bagian dari keberlanjutan dari Pak Jokowi gitu kan. Terus tapi di sisi lain Pak Prabowo juga kita tahu menekankan kemandirian ekonomi. Gitu kan, dengan konteks global geopolitik sekarang harus mandiri, dan itu terkait juga dengan kebijakannya yang katakan aja populis ya, dan itu banyak butuh dana. Betul. Gitu kan, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, kemudian apalagi ya, koperasi merah putih, dan terus juga ada Danantara, ya. Nah ini seberapa jauh menteri baru ini itu nyambungnya gimana dengan gambar besar tadi tentang yang diharapkan atau yang dibayangkan oleh Pak Prabowo mengenai ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan. Ini seberapa nyambung nih menteri baru ini? Sebenarnya kalau kita melihat dalam hal konteks Indonesia emas 2045, hitungan Bappenas memang betul bahwa beyond ataupun setelah 2024 itu pertumbuhan ekonomi kita tuh harusnya di atas 6-7%. Ceteris paribus ini ya? Hitungannya betul ya. Karena kita mau konsisten 2045 kita mau jadi negara maju. Ya kan? Artinya pendapatan per kapita Indonesia tuh kurang lebih di atas 12.000 per dolarnya per tahunnya. Saat ini kan kita masih di $5.000 per tahun. Artinya kita harus catching up double nih pendapatan per kapita kita dari 2024 sampai dengan 2045. Dan itu tidak bisa kita kejar hanya dengan pertumbuhan 5% saja. Jadi kalau semangatnya itu mencapai 8% dalam 5 tahun, itu sebenarnya itu bisa lebih diterima ketimbang hanya
sekedar mencapai 8% ataupun ya ambisi semata gitu ya. Bisa diterima itu artinya doable. Itu realistis. Doable karena tadi mempertimbangkan supaya 2045-nya kita bisa mencapai Indonesia Oke. emas. Ya. Tapi pertanyaannya apakah itu menjadi make sense ataupun doable? Nah, itu menjadi pertanyaan berikutnya kan. Karena dengan kondisi saat ini dan juga mesin ekonomi kita yang mungkin belum bisa mendorong pertumbuhan sekencang itu, sepertinya memang tidak memungkinkan. Ya. Tapi apakah bisa dikejar dalam 10 tahun? Mungkin masih bisa. Tapi kalau misalkan 5 tahun dengan kondisi global seperti sekarang ini, lalu juga dengan kondisi daya beli kelas menengah saat ini lagi merosot, sepertinya agak sedikit memaksakan ya untuk mencapai 8% dalam 5 tahun. Ya. Tapi kembali lagi, kalau ini lebih ke arah untuk menjaga optimisme, ya kan? Itu ini tetap bisa diterima. Tapi kalau dalam hal karena tapi kan ujung-ujungnya ini semuanya akan merefleksikan lagi kepada APBN kan. Oke. Asumsi dari makro dari pertumbuhan ekonomi ini akan merefleksikan lagi nanti bagaimana pertumbuhan perpajakannya, bagaimana pertumbuhan dari belanjanya sendiri. Kalau pertumbuhan ekonominya misalkan nggak biasa nggak 8%, mungkin pertumbuhan perpajakannya juga nggak terlalu tinggi. Karena kalau kita bandingkan misalkan tahun 2026 tahun depan, pertumbuhan perpajakan tahun depan itu hampir 13% dari outlook tahun ini. Dari potensi tahun ini. Jadi ini kan memberikan kekhawatiran ya, bukan hanya buat pelaku usaha tapi juga buat masyarakat. Ya, jadi makanya kembali lagi kalau kita bicara dalam konteks pertumbuhan, yang lebih penting lagi adalah bagaimana Kementerian Keuangan ini, karena kan tetap ya dalam hal struktur organisasinya Menteri Keuangan akan tetap reporting langsung ke Presiden, tidak lagi melalui Menko Perekonomian. Ya. Jadi yang penting adalah bagaimana komunikasi dari Menko ini dengan Presiden untuk bisa memberikan rekomendasi. Sekiranya, ya ini saya mengatakan sekiranya program-program prioritas pemerintah yang sudah dijalankan di tahun ini, misalkan MBG, ya kan, Kopdes sudah berjalan tahun ini, ya. Sekiranya Sekolah Rakyat sudah berjalan juga. Sekiranya belum berjalan secara optimal, ya, di tahun ini, apakah kita harus konyong-konyongnya menaikkan 2 kali lipat misalkan MBG di tahun depan? Kalau tidak produktif di tahun ini misalkan. Karena konsekuensinya dari misalkan tahun ini saja anggaran MBG 171 triliun dan tahun depan hampir 350 triliun, artinya akan ada belanja-belanja lain yang di tahun depan yang harus juga dikesampingkan. Ini dia logikanya yang harus kita lihat bahwa Menteri Keuangan pun juga harus memberikan rekomendasi bahwa sekiranya kalau dampak kepada pertumbuhan ekonomi, dampak kepada penyerapan tenaga kerja dari program-program prioritas pemerintah ini di tahun ini belum cukup optimal, artinya belanja dari program prioritas itu pun juga sebenarnya bisa dipertimbangkan ulang. Kenaikan alokasi belanjanya di tahun depan. Karena kalau tidak, buat apa kita double menaikkan anggaran si MBG ini kalau terbukti dampaknya kepada penyerapan tenaga kerja belum begitu optimal. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi belum begitu nendang. Ya kan? Jadi memang inilah makanya krusial sekali bagaimana nanti koordinasi juga dengan KL yang lain, bagaimana dengan stakeholder di Komisi 11 dengan DPR ya dalam hal bagaimana mengelola anggaran ini. Ini penting sekali meyakinkan DPR pun juga sama. Artinya keuangan ini perlu ada fleksibilitas ya karena dengan adanya MBG lalu juga Kopdes, Sekolah Rakyat, 3 juta rumah, ini memberikan ruang fiskalnya makin terbatas. Artinya untuk adanya misalkan insentif misalkan yang bisa diberikan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, untuk adanya insentif tambahan untuk memberikan insentif misalkan untuk pelaku usaha di sektor padat karya, manufaktur, ya sekiranya mereka bisa menahan supaya tidak terjadinya PHK. Ini PHK sudah makin
meningkat cukup signifikan ya di berbagai lini industri. Ya. Nah, ini kalau tidak dibatasi dengan pemberian insentif dari pemerintah, khususnya dari alokasi anggaran dari Menteri Keuangan, tentu ini akan makin memburuk kan. Artinya kontraproduktif lagi kan ujung-ujungnya. Ya. MBG harapannya tadi bisa mendorong pertumbuhan, bisa menyerap tenaga kerja, tapi di sisi lainnya sektor lainnya ini akan makin ujungnya akan offsetting. Ya. Yang di sini naik tapi di sektor lainnya malah merosot kan. Jadi artinya dampaknya tidak berbarengan naik gitu. Ini yang harus dipikirkan bersama-sama. Jadi tidak hanya melihat dari satu aspek program prioritas saja, tapi juga belanja lainnya pun juga pos-pos anggaran lainnya pun juga perlu dipikirkan juga. Belum lagi soal ini ya, yang ini kan juga yang pernah dinyatakan oleh bapaknya Prabowo ya, ayahnya Pak Cum, Pak Sumitro, tentang kebocoran. Ya. Zaman Orde Baru tuh kata dia ada kebocoran 30% katanya atau berapa. Dan Pak Prabowo kan di dalam kampanye yang dulu kan sering bocor gitu ya. Jadi artinya ini spending besar, terus kalau ditambah lagi dengan ada masalah kebocoran, itu jadinya ini krusial banget gitu isunya ini. Nah, pertanyaannya seberapa jauh menurut Bung Joshua Pak Purbaya itu cocok untuk menangani soal-soal tadi gitu. Cocok dalam arti misalnya dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani ya. Tadi kan Bu Sri Mulyani lebih ke austerity ya. Kalau ini mungkin apakah dia lebih menekankan kepada saya nggak tahu lah kebijakan yang sejalan lah dengan Pak Prabowo gitu ya. Dari segi itu seberapa cocok Pak Purbaya ini? Apakah dia the right man on the right place? Gitu. Juga dari segi mazhab ekonominya, seberapa beda sih dengan Bu Sri Mulyani gitu ya? Karena kan kalau kita lihat background pendidikannya kan ya ITB, kemudian Purdue, ekonomi gitu ya. Ekonominya juga ekonomi yang sama Amerika lah gitu ya, produk Amerika. Menurut Bung Joshua, sebenarnya kalau kita bicara background pendidikan sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Dua-duanya ekonomi dari Amerika semua ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Dan kalau kita bicara dalam hal kecocokan, mungkin dalam hal kecocokan dengan Presiden Prabowo, saya tetap melihat bahwa Menkeu Purbaya lebih cocok ya. Dalam artian bahwa kalau kita melihat dalam hal misalkan pada saat beliau masih di LPS ya, ini kelihatan jelas bahwa stance kebijakannya cukup pragmatis ya, dalam artian kalau kita mengikuti bagaimana suku bunga LPS ya, suku bunga LPS ini cukup adaptif ya, mengikuti perubahan dari suku bunga BI yang mempengaruhi suku bunga perbankan, yang akhirnya pun juga biasanya kan kalau suku bunga LPS itu mengikuti di belakang ya. Suku bunga BI mempengaruhi suku bunga perbankan. Nah, suku bunga perbankan berproses. Nah, ini baru dia di belakang. Nah, ini dia cepat mengikuti. Artinya memang tadi kebijakannya memang pragmatis di situ. Jadi kalau kita melihat dan dalam hal stabilitas KSSK pun juga ya, Pak Purbaya pun juga kan tentunya sudah cukup panjang ya berkoordinasi dengan Bu Sri Mulyani juga, dengan Pak Peri, dengan DKOJK gitu ya. Jadi tentunya kami tetap melihat bahwa dalam hal koordinasi mestinya ya tetap baik ya dalam hal stabilitas. Ya. Tapi kembali lagi kalau kita bicara dalam aspek kecocokan, tapi saya nggak tahu personalnya ya, apakah kedekatan, karena kan beliau juga sama teknokrat juga ya, ekonom juga. Jadi apakah pendekatan beliau bisa cocok nanti dengan Pak Prabowo gitu ya. Karena kan kalau kita melihat dalam hal kedekatan tentu Wamenkeu Tommy lebih dekat dengan Pak Prabowo, jelas. Tapi kemarin ada isu, ada narasi bahwa di medsos kan di X lah terutama, bahwa Menkeu baru ini adalah ponakannya Prabowo juga gitu kan. Jadi ditarik-tarik. Tapi ini ini namanya juga hoax. Lanjut, sorry. Lebih dekat Tommy ya. Iya, karena jelas kan dalam hal, karena he is the more appropriate person ya, in the right place ya. Karena pertama ya pasti Presiden Prabowo no hard feeling ya pada saat
Pak Tommy misalkan menjelaskan sesuatu yang rasional gitu ya Mhm, mhm. kepada Presiden Prabowo, tentu ya tentu beliau akan menerima gitu ya. Tapi tentunya kalau dalam hal ini Menkyu Purbaya tentu mungkin akan ada sedikit perbedaan di sini ya. Tapi ya nggak tahu Mhm, mhm. pendekatan beliau seperti apa, tentu pasti akan Tapi ada. Menko baru kan juga, orang dekatnya Luhut ya, Ya. LPP kan. Jadi artinya kan hubungannya dengan Pak Prabowo juga kan bukan baru kan berarti? Jadi Nah, saya kurang tahu nanti perkembangannya oke. saat ini gimana Iya, ya iya, iya, iya. antara di DEN sendiri dengan presiden seperti apa, Mhm, mhm. kedekatannya seperti apa. Tentu pasti Pak Luhut juga memberikan rekomendasi ya kepada Pak Presiden ya, tapi tentunya apakah approach pendekatannya dari Pak Purbaya sendiri ini sesuai ya dengan ataupun bisa diterima oleh Presiden Prabowo sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden sendiri tidak mengikuti medsos ya pada saat misalkan kemarin adanya unjuk rasa Mmm, di berbagai daerah, beliau tidak mengetahui. Jadi tentunya ini yang harus dikembalikan lagi bahwa pendekatan itu ya harus personal approach ya, mmm. artinya pendekatan personal dari Wamenku ya memang langsung melapor kepada presiden langsung. Kalau dari segi timnya, Bung, tim intinya kan ada Tommy, terus ada Pak Anggito juga masih ya. Itu seberapa, menurut Bung Joshua seberapa berbeda dengan tim lama? Maksudnya apakah ini hanya ganti kapten saja tapi timnya masih tetap remain the same atau bagaimana? Karena kan dia juga menekankan akan melanjutkan, Ya. mengoptimalkan yang sudah berjalan yang baik gitu. Sepertinya adaptasinya nggak perlu butuh waktu yang lama ya, karena Oke. timnya hampir sama semua ya, Mmm, Wamenkyu-nya sama semua, Pak Suha, lalu juga Pak Tommy dan juga Pak Anggito ya. Unless kecuali kalau misalkan ada perubahan struktur baru ya, misalkan oke. terkait dengan BPN tadi ya, Heeh, yang memang heeh. sudah digadang-gadangkan sejak awal ya. Tentu ini, tentu pasti akan ada perbedaan lagi di sana. Tapi Mmm, kalau, struktur organisasinya tetap sama seperti ini, saya tetap melihat bahwa, adaptasi dari Pak Menkyu Purbaya sepertinya tidak butuh waktu yang lama ya, mhm, karena mhm, mhm. beliau sendiri pada saat preskon mengatakan bahwa, tim di Kementerian Keuangan adalah orang-orang pintar gitu ya Mmm, sendiri. mhm. Jadi dia ditopang oleh memang orang-orang yang sudah, berkaliber tinggi ya dan Ya, memang udah memiliki kompetensi tinggi ya di Kementerian Keuangan. Jadi saya rasa tidak perlu ada dia menemukan kesulitan, tapi yang lebih penting tadi adalah bagaimana berkomunikasi, ya. oke. Komunikasi dengan stakeholder-nya, Mhm, mhm. dengan tentunya dengan presiden, dengan KL, dengan menteri-menteri lainnya, dengan, Komisi 11, dan juga dengan investor, ya kan. Mmm, Karena tentu stakeholder dari Menteri Keuangan adalah investor yang membeli obligasi pemerintah Indonesia. mhm, Jadi tentunya mhm. komunikasi publik pun juga ini penting sekali. Oke. Karena tentu dalam beberapa di hari-hari pertamanya, Menkyu Purbaya tentu ini kan menjadi ujian berat ya Ya, buat beliau ya, meskipun tuntutan 17/8-nya yang, dinilai, penting iya, tapi oleh beliau, tapi setelah itu direvisi ataupun diklarifikasi, tapi tetap saja mhm, bahwa komunikasi publik itu penting sekali buat ya, seorang, Menkyu, ya, ya. Dan beliau sendiri tadi mengatakan sendiri pada saat RDP di Komisi 11 hari ini, mengatakan bahwa pada saat di LPS mungkin komunikasinya bisa lebih koboi. mmm, Ya, tapi pada saat sebagai Menteri Keuangan mungkin dia harus lebih menata lagi iya, ya ada iya, iya, komunikasi. betul, Karena kembali betul. lagi, komunikasi ini penting sekali karena kalau kita ibaratkan misalkan, Alan Greenspan ya, Mmm, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat itu gerak-geriknya ataupun gesturnya sedikit pun bisa mempengaruhi pasar. Jadi penting sekali kalau Menteri Keuangan, sedikit melakukan statement yang, kurang sesuai, mmm, tentunya ini memberikan efek yang cukup signifikan. Jadi tentunya, komunikasi publik beliau ini akan terus dipantau oleh pasar. mhm, mhm, mhm. Oke. Nah, dengan adanya reshuffle ini, saya ingin menarik ke gambar tentang ekonomi yang lebih besar ya, ekonomi Indonesia. Kanvasnya saya mau taruh dalam lebih besar. Beberapa waktu lalu kan ada tuntutan, Ya. 7 desakan, darurat ekonomi dari Aliansi Ekonomi Indonesia. Itu kan ada, isu-isunya tuh soal pertumbuhan ekonomi yang menurun kualitasnya,
kemudian tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi, menyusutnya ketersediaan lapangan kerja, dan ini muncul dalam momentum ketika ada sesuatu yang aksi massa yang kemudian berujung dengan ada penjarahan, ada kerusuhan, gitu ya. Ya. Dan kemudian ya Pak Prabowo mengambil sikap yang pokoknya kalau demonstrasi boleh, tapi penjara dan perusuh akan ditindak tegas gitu. Ya. Dalam konteks itu. Nah, menurut Bung Joshua, 7 tuntutan ini gimana Anda menanggapinya? Ya, saya pikir ini sangat make sense ya, dalam artian bahwa memang dalam konteks ekonomi, kualitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita memang dalam 10 tahun terakhir ini kita harus akuin ya, bahwa kualitasnya belum menunjukkan kualitas yang meningkat. Ya, ini terindikasi misalkan dalam hal seperti yang disampaikan juga dalam tuntutan Aliansi Ekonomi Indonesia tersebut ya, bahwa kualitas pertumbuhan kita menurun. Ini terindikasi misalkan dalam hal misalkan dari sisi manfaat realnya yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Ya, pertumbuhan kita mungkin oke lah, let's say 5%, mendekati 5%. Tapi apakah 5% itu bisa trickle down-nya ataupun tetesannya itu bisa dirasakan langsung kepada masyarakat ya. Karena bisa saja kalau kita lihat di data lainnya, Gini rasio yakni ketimpangan ya, ini bisa saja ketimpangannya Tajam. makin tajam gitu. Ya, Artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Inilah makanya muncullah di polarisasi tadi itu makin mencuat sehinggalah muncul menjadi apinya tadi terjadilah si aksi unjuk rasa di berbagai daerah tersebut. Ya. Jadi makanya ya 7 tuntutan tersebut itu adalah saya pikir memang harus dievaluasi kembali lagi oleh pemerintah saat ini ya, Presiden Prabowo. Khususnya tadi terkait dengan tadi bagaimana apakah belanja-belanja ini sudah akan bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas ya. Karena yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat kita adalah lapangan pekerjaan ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan ataupun semakin banyak orang yang bekerja di sektor informal ya, dibandingkan yang bekerja di sektor formal. Karena kalau kita melihat semakin banyak orang yang bekerja di sektor informal, artinya penerimaan ataupun dari sisi pendapatannya itu tidak akan stabil dari bulan ke bulan. Sehingga inilah yang menyebabkan tadi ya fenomena makan tabungan lah, fenomena yang kita rasakan saat ini misalkan pinjol ilegal lah, dan mohon maaf ya terkait juga dengan judi online. Ini menjadi salah satu cara cepat ya, ketika ada kebutuhan mendesak dan si kelas menengah ke bawah ini membutuhkan uang, ya aksesnya adalah di ketiga tadi itu. Jadi makanya ini yang harus kita lihat bersama bahwa apakah kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, misalkan sektor industri padat karya ini kan semakin merosot ya, kalau kita bisa akuin, kita harus akuin. Karena dalam 10 tahun terakhir ini misalkan kue dari sektor industri manufaktur itu terus mengecil. Sementara itu kalau kita lihat industri apa yang pertumbuhannya cukup cepat, sektor-sektor jasa yang notabene ini tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Jadi makanya dampak tetesannya kepada masyarakat itu, trickle down-nya bahasa Inggrisnya, tidak akan terasa ya ke masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Nah, oleh sebab itulah makanya terjadilah tuntutan itu, karena kalau kita melihat dalam hal si pembayar pajak ya, ini dalam hal kepatuhannya itu cukup patuh adalah masyarakat menengah ke bawah justru. Ya, tapi masyarakat menengah ke bawah ini, khususnya masyarakat menengah ini tidak merasakan manfaatnya dari membayar pajak tersebut. Sehingga oleh sebab itulah terjadilah ketidakkepuasan. Ya, oleh sebab itulah terjadi unjuk rasa dari mahasiswa, dari masyarakat di berbagai daerah. Sehingga oleh sebab itulah makanya diperlukan evaluasi lagi ya, lebih menyeluruh saya pikir. Dan makanya oleh sebab itu tuntutan 17.8 dan juga
7 tuntutan dari Aliansi Ekonomi Indonesia ini, saya pikir memang benar-benar harus di-follow up ya oleh pemerintah dan juga DPR Ya. dalam hal bagaimana untuk mereformasi benar-benar kondisi ekonomi kita, ya, agar ada strategi yang lebih komprehensif, Ya. ya. Karena kalau kita melihat dari beberapa rezim sebelumnya, ya kondisinya memang ada hal-hal yang memang bisa kita apresiasi, namun juga ternyata masih banyak hal yang belum cukup ya dalam hal misalkan hilirisasi. Hilirisasi kita melihat ini suatu hal terobosan bagus ya. Kalau kita melihat terobosan dari Pak Jokowi, dari pemerintah Pak Jokowi, bahwa kita harus melihat bahwa kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam mentah saja, ya tanpa ada pengolahan yang lebih lanjut, ekspor kita akan segitu-gitu saja, ya tidak ada nilai tambah. Ininya Pak Jokowi waktu itu kan salah satunya tujuannya untuk menghindari middle income trap. Iya, ya tujuannya tapi karena tadi ujungnya adalah supaya kita ada peningkatan nilai tambah ekspor kita dan juga dalam hal supaya ada ya karena kan dengan dari hilirisasi ini artinya kita juga mendorong industrialisasi lagi, ya kan? Karena selama ini kan kita hanya berkutat di industri pertambangannya saja kan. Nah, sekarang ini kita beralih sudah mulai masuk pada sektor pengolahannya. Karena yang selama ini tadi yang saya katakan bahwa sektor pengolahan kita itu makin menyusut kuenya. Struktur ekonomi kita itu makin menurun. Pertumbuhannya sendiri bahkan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor jasa. Jadi artinya ini harus direformasi lah, artinya ini harus kita lihat lagi karena kalau kita mau jadi negara maju, justru sektor padat karyanya saat ini yang harusnya tumbuh lebih cepat, ya jangan kebalik kita sektor jasanya yang saat ini yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang padat karyanya, ya sektor padat modalnya saat ini tumbuh lebih cepat daripada sektor padat karya. Ini yang logikanya yang harus kita putar gitu. Jadi jangan kebalik karena kalau kita terlalu cepat shifting ke sektor jasa ataupun sektor padat modal, ya ujungnya tadi akan ada pengangguran, ya fenomena kabur aja dulu ya karena tadi pengangguran banyak pengangguran tadi itu banyak yang bekerja di luar negeri dengan meskipun memang bekerja di sektor informal ya di restoran dan sebagainya tapi tetap bisa menghasilkan lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Jadi ini yang harus kita lihat lagi karena tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia. Ini yang harus dilihat secara komprehensif bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan ya buat masyarakat, buat orang Indonesia sendiri. Oke. Nah ini poin terakhir nih. Saya ingin minta bagaimana Bung Joshua memberikan pembacaan terhadap konteks Indonesia, konteks ekonomi Indonesia saat ini ya. Terus dikaitkan dengan tadi itu mimpi atau obsesi Pak Prabowo tentang kemandirian ekonomi, kedaulatan ekonomi gitu kan. Narasinya kan begitu kan. Di tengah situasi geopolitik dan geostrategis dan perang dagang, perang tarif yang kita tahu juga penuh dengan dinamika lah gitu ya kalau pakai bahasa yang lebih netral. Tapi kan itu sesuatu yang disrupsinya itu juga nggak hanya Indonesia yang terkena gitu kan, tapi juga negara-negara lain. Nah, gimana Bung Joshua melihat posisi Indonesia sekarang, ekonomi Indonesia sekarang dalam konteks semacam itu? Sebenarnya kalau kita bicara kedaulatan ekonomi itu penting ya, karena dengan nggak tahu apakah dengan geopolitik yang berkembang ya dan juga dengan mazhabnya ataupun dengan Trumponomics ya kalau kita lihat ya inward looking policy yang berkembang di berbagai negara. Terus juga itu ya BRICS ada aliansi. Iya. Jadi artinya kalau kita lihat kan saat ini semakin banyak negara yang memikirkan negaranya sendiri. Ya kan? Apakah perspektif itu justru jadi makin berkembang ke depannya? Artinya globalisasi jadi tidak makin relevan lagi ke depannya. Ya kan? Karena terlihat jelas pada saat kebijakannya Trump ya dan juga diikuti juga dengan Rusia Ukraine yang pada saat itu kita tahu 2022 ya pada saat kita harga komoditas lagi tinggi-tingginya ya tentu
ya negara-negara setiap negara mengamankan dulu untuk perutnya masing-masing ya. Artinya kedaulatan energi, kedaulatan pangan itu menjadi suatu hal yang krusial ya. Tapi memang kita perlu baby step juga ya. Kita nggak mungkin bisa langsung semuanya 100% ya kita melakukan kedaulatan itu. Tapi arahnya di satu sisi ya ada hal-hal yang saya melihatnya kalau dalam kondisi shock seperti geopolitik ataupun terjadi kebijakan seperti inward looking policy yang diterapkan oleh Trump itu meluas, tentu kedaulatan itu penting sekali. Ya, tapi saya tetap melihat bahwa kalau perspektif perspektif globalisasinya ini kembali didukung oleh semua negara, ya karena tentunya saya tetap melihat bahwa kerjasama dunia itu tetap akan saling menguntungkan ya. Jadi tidak ketimbang tadi itu ya. Iya. Apa sih kalau itu ya, autarki ya? Yes. Jadi, economic autarki ya. Jadi tertutup satu sama lain gitu ya. Karena kita belajar ya dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2000-an ya. Tentunya kita melihat bahwa dengan adanya globalisasi, kerjasama internasional itu saling malah mendukung. Ya. Meskipun memang tentu pasti ada imbalances ya secara globalnya ya. Tapi tentu akan ada negara yang diuntungkan, tapi ada negara yang dirugikan juga. Tapi buat Indonesia, yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana kita, untuk hal-hal yang krusial tadi, energi pangan itu memang saya sependapat. Ya. Tapi, dan dalam perspektif fundamental ekonomi kita pun juga ini penting sekali. Karena kalau kita bicara bagaimana rupiah kita bisa menguat secara berkelanjutan ke depannya. Kan kalau kita bicara agar rupiah kita bisa sustain menguat ke depannya, apa sih produk yang bisa kita tawarkan ke dunia kan? Kalau kita hanya mengekspor sumber daya alam saja kan tentu kan tidak ada nilai tambahnya ya. Semua negara pun juga bisa melakukan yang sama. Tapi kalau kita bisa memiliki produk unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di negara lain, ya. Artinya ini tentunya menjadi dan negara-negara lain pun juga sangat bergantung pada produk Indonesia tersebut. Inilah yang menjadi salah satu kata kunci untuk kita bisa membuat nilai tukar rupiah kita bisa menguat ke depannya. Jadi itulah yang sebenarnya bagaimana fundamental ekonomi kita itu bisa kita perkuat tadi adalah ya intinya adalah bagaimana kita mendorong investasi ke industri yang memang kita memiliki untuk bisa meningkatkan produktivitas ekonomi kita, ya semiconductor, permesinan, ya yang selama ini kita sangat mengandalkan impor, ya kita harus beralih cara berpikirnya, ya kita jangan sampai kita aja udah mulai ketinggalan nih dengan Malaysia kan, Malaysia sudah sangat jauh dalam hal industri semikonduktornya. Lalu kita bicara misalkan industri baterai ya, kita pun juga yang menariknya ya, ini kan untuk cadangan nikel di Indonesia itu kan NMC ya. Tapi industri yang masuk di Indonesia itu LFP jadi ini agak bertolak belakang juga nih. Artinya tidak sinkron. Jadi artinya perlu ada kembali lagi kebijakan yang komprehensif juga dari pemerintah ya agar tadi kita memiliki benar-benar produk yang memiliki daya saing yang tidak dimiliki oleh negara lain dan kita bisa masuk dalam global supply chain. Itu yang penting sekali. Ya dan khususnya tadi untuk pangan energi saya sependapat bahwa untuk kasus-kasus tertentu dan juga untuk memitigasi tadi risiko global yang tidak bisa kita prediksi, itu saya sependapat kita perlu menjaga ketahanan untuk energi pangan ya, karena itu sangat krusial sekali. Dan juga tadi untuk mereformasi beberapa hal terkait dengan apa sih yang kita masih impor. Nah itu kita harus, kalau kita memang bisa menggantinya dengan industri dalam negeri, ya why not gitu kan? Kenapa selama ini kan kita misalkan dalam hal perdagangan untuk jasa perdagangan perkapalan itu kan kita masih mengandalkan misalkan kapal-kapal asing. Kenapa nggak kita berupaya gitu ya, kita meningkatkan economic of scale ataupun produktivitas dari industri kapal dalam negeri kita sendiri gitu. Jadi banyak sekali yang masih banyak kita bisa optimalkan ya.
Jadi potensinya itu ya tadi sebenarnya kalau kita bicara tadi potensinya sebenarnya 8% itu bisa ya. Tapi timeline-nya ya, kalau kita bicara timeline-nya tadi, apakah 5% itu visible? Kayaknya too soon dan terlalu cepat waktunya, ya. Karena ya tadi reformasi yang diupayakan oleh pemerintah Pak Jokowi sebelumnya pun juga belum cukup optimal. Misalkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, ya itu kan sebenarnya masih banyak yang harus kita bisa tingkatkan juga sebenarnya. Nah, jadi makanya masih banyak yang PR-PR yang PR-PR yang harus dibenahi lagi ke depannya agar tadi kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih Bung Joshua Pardede atas pencerahannya, dan ini termasuk jarang nih kita seruput kopi membahas soal ekonomi gitu ya, karena hostnya awam tentang ekonomi. Siap. Jadi ini terima kasih banget, dan saya kira ini mungkin awal yang baik lah untuk kita mempersering, maksudnya bagi Cokro TV ya, mempersering konten-konten yang topiknya itu membahas soal-soal kebijakan yang terkait ekonomi, terkait fiskal dan macam-macam gitu. Oke. Terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya.